Jangan lupa untuk like, komen, subscribe video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan bahas pengalaman pertama sesar. Yuk ikutin videonya. Video kali ini itu beda sama video-video aku sebelumnya, karena video kali ini tuh aku mau share pengalaman aku saat pertama kali sesar. Kalau video sebelumnya kan aku kayak nge-share ilmu fisika, kemudian masak atau traveling. Nah, untuk kalian nih yang lagi hamil besar, pasti lagi mikir nih, mau melahirkan secara normal atau secara sesar. Semua orang, gak ada satupun wanita yang berharap melahirkan secara sesar. Semuanya itu berharap melahirkan secara normal. Nah, terus kenapa sih ada juga wanita yang sesar? Sebelum kita mulai, gimana pengalaman aku sesar, aku mau cerita dulu nih. Jadi, kenapa aku sesar? Aku mau ceritain, waktu itu aku lagi hamil 39 minggu lebih gitu. Terus, waktu satu hari itu detak bayinya kan biasanya kayak nendang-nendang kayak gitu kan. Nah, pada hari itu tuh nendang-nendangnya tuh bener-bener cuma sekali-sekali gitu, padahal harusnya sering. Karena aku takut, jadi aku periksakan diri ke tempat yang vaskes yang biasa aku periksa, yaitu ke bidan kan. Nah, ketika periksa ke bidan, ternyata bayi aku itu nggak muat dan belum masuk ke dalam tulang panggul aku, padahal itu umur kandungannya udah mendekati HPL gitu, hari perkiraan lahirnya kan. Terus akhirnya, nah setelah dari bidan, akhirnya aku dirujuk ke salah satu rumah sakit. Terus besok harinya itu aku langsung ke rumah sakitnya dan langsung daftar jadwal sama dokternya kan. Ketika daftar, terus tiba-tiba aku udah datang sama suami. Nah, datang sana, terus langsung di USG kan, ditanya-tanya sama dokternya kenapa, kemudian di USG. Nah, di USG nampaklah bahwa si bayi ini punya ukuran kepala yang lebih besar dan tidak bisa muat ke dalam tulang panggul aku, sehingga dokternya bilang harus dioperasi. Itu salah satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya cara agar aku dan bayi aku bisa selamat gitu ya dalam proses melahirkannya. Terus sore itu dokternya langsung bilang, gimana kalau operasinya hari ini juga. Nah, shock dong aku. Ketika kita berpikir kita mau melahirkan normal dan kita mau seperti wanita-wanita lainnya yang berharap itu kita untuk melahirkan normal, tiba-tiba hari itu pun dokter langsung nyuruh aku untuk operasi. Akhirnya aku dan suami itu kebingungan gitu kan, kayak puter di siang bolong gitu loh guys. Kayak nggak nyangka, walaupun aku udah usaha ngepel, kemudian jalan pagi, tetap aja yang akunya nggak bisa melahirkan normal gitu. Terus aku bilang ke dokternya, hari itu aku nggak siap untuk langsung dioperasi karena juga terkejut gitu kan. Akhirnya besok harinya lah dibuat jadwal operasi. Untuk operasi itu kita harus puasa dulu kan sebelum jadwal operasi. Nah, operasinya dijadwalkan sama dokternya. Aku disuruh ke rumah sakit itu pagi hari untuk di rumah sakit dulu, kemudian dicek-cek gitu. Nah, aku udah di rumah sakit dan aku udah puasa dari malamnya. Jadi sebelum operasi itu kan puasa kan. Operasi itu jadwalnya awalnya itu jam 10:30 gitu. Tapi ternyata ruang operasinya penuh dan aku dapat jadwal operasi itu adalah setelah zuhur sekitar jam 2-an. Kebayangkan laparnya aku dari malam terus sampai jam 2-an itu nunggu jadwal operasi, lapar, kemudian deg-degan kayak gitu. Dan gak ada satupun kata-kata yang bisa aku ungkapkan gitu. Semua orang tuh udah kayak orang tua aku, suami aku itu udah sangat-sangat khawatir dengan wajahnya gitu, yakin operasi, yakin gak apa-apa kayak gitu kan. Sedangkan aku sendiri itu kayak ya harus terima gitu, harus jangan deg-degan, nanti takutnya
apa, tensinya naik kayak gitu, atau misalnya tensinya rendah, itu kan juga nggak boleh kan, harus stabil. Usahain untuk tenang walaupun dengan wajah yang tenang gitu, tapi tetap aja dalam hati tuh aku deg-degan banget, karena aku sama sekali nggak pernah masuk yang namanya ruang operasi. Tiba-tiba langsung masuk ruang operasi tanpa ada perkiraan untuk itu gitu. Terus jadwal operasinya udah nih jam 2, akhirnya aku disuruh untuk ke ruang operasi. Aku bersama suami, waktu itu masih didampingi suami untuk masuk ke ruang operasinya, ke dalam ruangan ganti pakaian gitu. Jadi ganti pakaiannya. Nah, untuk ini yang penting juga nih buat bunda-bunda atau moms yang mau melahirkan dan secara sesar, sebaiknya kayak perhiasan, kayak anting, kalung, cincin, gelang itu harus disimpan aja, nggak usah dipakai lagi. Kenapa? Karena ketika operasi juga semua itu harus dibuka, jadi nggak usah dipakai. Terus ketika sampai ke dalam ruangan itu, aku ganti pakaian dengan baju operasi, kemudian pakai tutup kepalanya kayak gitu. Itu makin deg-degan, makin nggak tahu harus ngapain gitu. Akhirnya suami itu cuma bisa dampingin sampai pintu masuk ruangan operasinya. Nah, itu tuh bener-bener kayak serius harus sendiri gitu. Nah, akhirnya aku masuklah ke ruang operasi. Di ruang operasi, karena aku belum pernah operasi sekalipun, itu ketika masuk kayak ngelihat, ya ampun, ruangan dingin ini gitu, dengan AC-nya yang sebegitu dinginnya, kemudian alat-alat gunting dan yang lain-lainnya, besi yang banyak gitu, itu bikin semakin deg-degan, bikin semakin takut gitu. Terus akhirnya aku memberanikan diri juga, aku udah dimasukkan dalam ruang operasi. Kemudian di situ aku disuntik. Jadi kita kalau mau operasi sesar itu kita disuntik dulu di bagian belakang kita, itu bius setengah badan. Jadi bagian dari pinggang kita ke bawah itu udah nggak bisa kita gerakin lagi, kan udah dibius, udah nggak kerasa apa-apa lagi. Nah, itu dibius namanya suntik epidural, itu di bagian punggung bawah di belakang, jadi dekat di atas pinggang. Nah, ketika dokternya masuk, ternyata itu adalah dokter yang mau nyuntik bagian belakang itu kan. Dokternya masuk, terus dibaliknya dengan senyuman. Kita deg-degan tapi dokternya senyum gitu. Terus dibalik badan aku kemudian disuntik. Dan itu ketika disuntik epidural itu, badan kita yang kayak gini itu dibalik itu, jadi kita disuntik di belakang gitu kan. Nah, ketika suntik belakang itu nggak boleh lurus kayak gini, jadi kayak kayak gini. Jadi kayak kepala kita itu ketemu sama bagian lutut, jadi kita megang itu kan. Dan waktu itu aku juga dipegangin sama perawatnya, sehingga aku nggak bisa gerak, bener-bener di kayak giniin gitu kan, nggak bisa gerak. Terus baru disuntik kayak gitu, ada rasa-rasa kayak terketuk kayak gitu sih.